Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat UT semuanya? Perkenalkan, nama saya Evanka Pratama, mahasiswa dari Universitas Terbuka Serang dari program pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 857240654. Kali ini saya akan membuat video tentang struktur sistem pencernaan pada manusia. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah mempunyai gambar struktur sistem pencernaan pada manusia. Nah, seperti ini. Sebelum kita membahas tentang struktur sistem pencernaan pada manusia, ada baiknya kita mengetahui dulu nih apa sistem pencernaan itu. Nah, sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Nah, makanan-makanan ini akan diproses secara kimiawi maupun secara mekanik. Nah, organ pertama dalam sistem pencernaan pada manusia yaitu mulut. Nah, di sini di dalam mulut terjadi dua pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Nah, pencernaan secara mekanik terjadi ketika makanan yang masuk ke mulut kemudian dikunyah menjadi molekul-molekul kecil. Nah, sementara kalau pencernaan secara kimiawi itu terjadi ketika kelenjar ludah menambahkan enzim dan memproses makanan lebih lanjut. Nah, kemudian organ pencernaan selanjutnya yaitu kerongkongan yang berada di sini, kerongkongan. Nah, kerongkongan berbentuk seperti tabung yang dibalut dengan otot. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, kerongkongan atau disebut juga dengan esofagus adalah penghubung antara mulut dan juga lambung. Nah, organ pencernaan selanjutnya yaitu adalah lambung. Bisa dilihat seperti ini. Nah, lambung merupakan organ pencernaan yang berbentuk seperti kantong dan letaknya di sebelah kiri. Di sebelah kiri ya. Nah, fungsi utama lambung dalam sistem pencernaan adalah mengolah makanan dengan bantuan kayak asam ataupun enzim. Nah, di dalam lambung sendiri terdapat 3 macam enzim. Pertama yaitu asam klorida, kedua enzim pepsin, dan yang ketiga enzim renin. Nah, setelah makanan dari lambung kemudian masuk ke usus halus yang bagian ini. Nah, usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Nah, usus halus berfungsi sebagai kayak tempat penyerapan sari makanan ke dalam darah dan merupakan kayak sistem pencernaan yang paling panjang. Nah, nutrisi dari makanan yang diserap oleh usus halus ini berupa lemak, terus juga kayak karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Baiklah, organ pencernaan selanjutnya yaitu adalah usus besar. Bisa dilihat yang hijau ini digambarkan sebagai usus besar. Nah, berfungsi sebagai menyerap air dari sisa makanan dan membentuk kotoran untuk dikeluarkan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu anus yang ini, yang ditandai dengan warna biru ini. Nah, anus ini adalah organ sistem pencernaan yang terakhir dan berfungsi sebagai tempat pengeluaran zat sisa-sisa makanan dalam sistem pencernaan. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya mengenai sistem pencernaan pada manusia. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.